Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan hadirin rahimakumullah puji dan rasa syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan kenikmatan, kekuatan, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Di antara tugas dan pokok para anbiya war rusul adalah menyeru kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan memberikan peringatan dari ragam kesyirikan serta menjauhi tagut. Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya berfirman di surah An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat, di setiap generasi, umat jilun ba'da jil. Umat itu salah satu maknanya adalah jilun ba'da jilin, generasi datang setelah generasi sebelumnya, atau generasi datang setelah generasi. Maka diartikan dalam ayat ini, sungguh telah kami utus di setiap generasi utusan. Mereka menyeru, u'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Demikian pula Rasulullah SAW. Rasulullah diutus di tengah-tengah umat yang sejatinya mereka adalah ahli ibadah. Mereka juga sejatinya orang-orang pandai. Pertama yang harus betul-betul dipahami, konteks penamaan mereka dengan kaum jahiliyah, bukan konteks definisi jahiliyah itu dalam urusan duniawi. Karena pada prakteknya, pada faktanya mereka ahlinya dalam urusan duniawi. Mereka jagonya dalam urusan apa? Duniawi. Mereka pandai membuat syair-syair. Tuh. Sehingga apa yang dimaksud dengan jahiliyah di situ?
Jahiliyah yang dimaksud secara harfiah bahasa adalah kebodohan. Kebodohan dalam bab apa? Dalam masalah apa? Kebodohan dalam agama. Bukan kebodohan dalam konteks duniawi. Ini harus betul-betul dipahami terutama oleh kaum muslimin. Kaum jahiliyah itu bukan kaum yang bodoh dalam urusan duniawi. Mereka pandai. Akan tetapi kepandaian mereka hanya dibatasi urusan duniawi. Oleh karena itu, ya, dalam keadaan demikian mereka jahil dan bodoh terhadap urusan akhirat. Sebab demikian maka mereka dipanggillah dengan kaum jahiliyah. Jika demikian, sifat kaum jahiliyah ini mungkin tidak di zaman sekarang. Mungkin, sangat mungkin. Ini harus betul-betul dipahami dulu, Pak. Ya. Allah abadikan ya'lamuna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu ahlinya, jagonya dalam urusan dunia, sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kita. Mungkin tidak kita masuk ke dalam jahiliyah, sangat mungkin. Urusan dunia kita kedepankan, tapi untuk urusan akhirat justru kita lalai, bahkan khawatir. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam bagiannya, berpaling. Allah Rabbul Alamin menegaskan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari sunnahku, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka hidupnya pasti akan sempit dan kelak di hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat. Apa kata Allah? Dahulu kamu disebut-sebut ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau justru melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kami lupakan kamu. Maka hadirin rahimani rahimakumullah, sekali lagi, hakikat jahiliyah umat di mana Rasulullah diutus adalah jahiliyah dalam agama. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam jahiliyah. Bahkan masalahnya adalah kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama ba'uda anil haqqi, setiap waktu zaman itu semakin jauh daripada kurun Rasulullah, para sahabat, maka semakin jauh pula kita dari hak. Karena ditegaskan di dalam hadis bahwa la ya'ti zamanun illa ya'ti ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu generasi, satu masa, kecuali masa berikutnya itu lebih buruk dari masa sebelumnya. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini mudah-mudahan jadi bahan catatan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para orang tua, agar bisa fokus dalam urusan apa? Agama, terutama dalam rangka mendidik anak, keluarga, mentarbiyah.
Karena inilah garis pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka. Kalau kita disibukkan dengan urusan dunia, orientasi kita, tujuan kita anak agar pandai dalam urusan dunia, nggak beda antara kita dengan mereka. Justru kita kalah jauh. Mereka ahlinya dalam urusan dunia mah. Yang jadi garis pembeda kita dengan mereka itu urusan agama, keyakinan. Maka jangan minder ketika bapak dan ibu memasukkan anak ke pesantren. Faktanya justru pesantren adalah pilihan terakhir kadang. Ini keliru. Harus diluruskan pola pikirnya. Ini orang tua terutama. Tuh. Tentu kita tidak ingin menjadi jahiliyah, jahil dalam urusan agama kita. Urusan dunia insya Allah sejatinya nyusul nanti juga ya. Nah, saya tidak akan paparkan kayak seperti begini nih. Urusan dunia nyusul biidillah seperti itu ya. Yang kedua, Rasulullah diutus di tengah-tengah umat yang sejatinya rajin ibadah, Pak. Getol ibadah, getol sedekah. Mereka tawab, mereka bertawasul, mereka bertabarruk, mereka berdoa, mereka infak sedekah. Benar itu. Jadi jangan kita memahami bahwa kaum jahiliyah dahulu itu tara ibadah gitu. Salah. Mereka bertawasul. Mereka tidak hanya sebatas menyembah Lata Uzza, tapi mereka jadikan itu sebagai penghantar kedekatan mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Rasulullah diutus di tengah-tengah umat yang sejatinya getol ibadah. Hanya saja ibadah mereka itu jauh dari tuntunan. Sekarang di zaman sekarang ada enggak yang seperti itu? Ibadahnya getol, sholatnya getol, tapi sesuai enggak dengan tuntunan? Saya tidak ngomong mereka, Pak, tapi dengan siapa? Kita juga sama. Tuh, khawatir justru nyebrang. Tadinya sunnah jadi akhirnya jadi apa? Bid'ah. Mana kata para ulama bagaimana? Man ahya bid'atan faqad hadamu as-sunnata mislaha. Jadi siapa yang menghidupkan, menunaikan, man ahdatha, siapa yang melakukan perkara baru, maka dia telah menghancurkan sunnah semisal dengan itu. Kemarin di pembahasan ziarah ada 3 kan. Siapa yang justru melakukan ziarah yang sifatnya hukumnya adalah bid'iyah, maka secara otomatis dia mengabaikan, menghancurkan ziarah syariah. Secara otomatis ketika menghidupkan, ketika membaca, sholat, berkumpul, i'tikaf, bahkan di mana? Kuburan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubur, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Membaca, sholat, tilawah Al-Quran, sholat, berdoa semestinya justru di rumah. Akhirnya bagaimana? Terbalik nanti. Jadi ketika kita menghidupkan perkara baru, maka hakikatnya menghancurkan apa? Sunnah yang semisal dan selepel dengan itu. Maka hati-hati. Jadi sekali lagi Rasulullah diutus di tengah-tengah umat yang sejatinya mereka pandai tapi hakikatnya jahil dalam urusan agama. Yang kedua, Rasulullah diutus di tengah-tengah umat yang sejatinya getol dan rajin beribadah, akan tetapi ibadah mereka jauh dari tuntunan. Maka apa garisnya di situ? Poin intinya apa? Ittiba'us sunnah. Mutlak bagi kita, bukan pilihan tapi ini
wajib mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tugas daripada Rasul sebagaimana tadi di muqaddimah disampaikan adalah menjauhi tagut, perintah agar kita menjauhi tagut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dari Risalah Ushul Salasah ketika membawakan tentang makna tagut, beliau mengatakan ma tajawaza bihil abdu amma tajawaza bihi al-abd haddahu min ma'budin au muta'in au matbu'in, menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Tagut itu adalah sesuatu yang melebihi batasan, sesuatu yang melebihi batasan hamba, sesuatu yang melebihi batasan hamba. Min ma'budin, baik berupa sembahan, au muta'in, atau berupa ditaati, au muta'in au matbu'in, atau diikuti. Tiga: diibadahi, disembah, ditaati, dan diikuti. Tiga. Togut sejatinya banyak, akan tetapi ru'us, kepalanya ada, pokoknya ada 5. Ru'usut togut itu 5, kepala dari togut itu 5. 1 iblis yang paling utama, yang kedua adalah man ubida wa huwa radin anha, siapa yang disembah dalam keadaan ridho, disembah dalam keadaan ridho, togut. Yang ketiga, man da'a ila ibadatin lahu, orang yang menyeru, orang yang menyeru untuk disembah. Yang keempat, manidda'a ya'lamu ilmal ghaib, orang yang menganggap dirinya tahu alam gaib. Nah, ini yang dijadikan sebagai syahid pembahasan kita, yaitu perdukunan. Orang yang menganggap dirinya mengetahui alam gaib. Yang kelima, orang yang meyakini bahwa ada hukum lebih baik dari hukum atau syariat Islam. Tuh pokok togut itu. Nah, hadirin rahimakumullah, pembahasan kita di nomor urut ke-4, bahwasannya kan tema yang diangkat adalah ini perdukunan dalam pandangan Islam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa may yusaddiq kahinan faqad kafar bima ata bihi rasulu al-mu'tabar. Siapa yang membenarkan dukun, faqad kafar, maka dia telah kafir, telah kufur, telah mengingkari bima ata bihi ar-rasulul mu'tabar, dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Baik, sekarang paparan. Waman yusaddiq kahinan ay ya'taqidu biqalbihi sidqahu, siapa yang meyakini dengan hati kebenaran dukun, bimadda'ahu min ilmil mughibat, anggapan dia mengetahui alam gaib,
faqad kafara, maka sungguh dia balagha darajatal kufri bitasdiqihi al-kahin, telah sampai dengan keyakinannya tersebut darajatal kufri, derajat kekafiran. Bima ata bihi ar-rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur, mengingkari sebagaimana atau mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejatinya bait ini adalah kutipan sekaligus juga kesimpulan dari hadis Nabi SAW, man ja'a kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kufur dan meyakini kebenarannya, maka dia telah mengingkari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi dukun, kahin. Fanaqulu al-kahinu fil asli huwa ma ya'tihi ru'yu. Kahin, dukun asalnya adalah man ya'tihi ru'yu minasyaitan, siapa yang didatangi mimpi dari syaitan. Jadi dukun itu apa asalnya? Siapa yang didatangi mimpi dari syaitan. Al-mustariqati sam'a tatanazzalu alaihim, yang mencuri-curi, ya, mencuri-curi as-sam'a tanazzala alaihim, mencuri-curi wahyu, ngintip-ngintip, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, ala ma tanazzalu syaitan, atas apa yang datang kepada syaitan. Tanazzulu ala kulli affakin athim, turun berita syaitan tersebut ala kulli afakin atim, kepada pendosa. Siapa yang maksud? Dukun. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, menyampaikan pendengaran sampai, wa aktsaruhum, kebanyakan daripada mereka kadzibun, sejatinya dusta. Hadil ayatu muta'alliqatun bima qablaha. Ayat ini sejatinya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Qaulu azza wa jalla lima qala al-musyrikun fi Rasulillah, ketika Rasul dikatakan sebagai kahin, dukun. Wa qalu fil Qur'ani kihanatun. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan serta melepaskan, jadi menjaga, melindungi Rasulullah dan Al-Quranul Karim mimma afakuhu waftarauhu, atas perbuatan mereka, sikap dusta mereka. Lanjutan ayatnya 192, 195 sampai 212 saya sebutkan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasannya Al-Quran itu turun dari Allah Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin. Lanjut. Maka di ayat ini Allah menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, bukan turun dari syaitan.
dengan alasan 3 diantaranya. Ini pembelaan Allah terhadap Rasulullah SAW atas perilaku perkataan kaum musyrikin. Pertama, bu'dus syayatin wa amalihim anil Quran. Jauhnya syaitan amalan dan amalan perbuatan mereka dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran bukan turun dari syaitan. Pertama, jauhnya syaitan serta amalan perbuatan mereka dari Al-Quran. Yang kedua, ajzuhum anhu, lemahnya mereka untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Wa ma yastati'una Asy-Syu'ara ayat 211. Mereka tidak mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Bahkan di Al-Isra ayat 88, qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang ketiga, azluhum anis sam'i wa tarduhum an maqa'idihi allati kanu yaq'uduna minas sama'. Terusirnya mereka, sebagai surah Al-Hijr, walaqad ja'alna fis sama'i burujan, sungguh kami telah menjadikan di langit itu burujan, wa zayyannaha lin-nadhirin, kemudian kami hiasi bagi siapa yang melihatnya, wa hafiznaha, dan kami jaga min kulli syaitanir rajim, dari syaitan. Ila man istaraqa sam'a fa'atbahu shihabun mubin, disambar sebagaimana juga dikuatkan di ayat yang lain di Al-Mulk ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, sebagai apa? Lemparan untuk apa? Syaitan. Baik, terus dalam hadis sekarang, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan di antara Imam Bukhari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, sa'ala nasun nabiyya anil kuhan, orang-orang bertanya kepada Nabi tentang dukun, perdukunan. Mungkin kalau di kita ya, bapak-bapak mungkin namanya berbeda, bisa jadi tiap tempat berbeda-beda. Istilah dalam bahasa Arab, istilah dalam syariat adalah kahin, orangnya, perbuatannya adalah kahanah. Adapun nanti namanya bisa jadi berbeda-beda tuh, karena pada faktanya talabus syaitan talbis iblis itu bermain di situ, sehingga terkadang mereka apa istilahnya namanya bukan dukun lagi, tapi ya banyak paranormal, nah, atau apa, beda-beda tiap daerah. Nah, terkadang bisa jadi yang dikhawatirkan itu justru kaum muslimin justru terjebak dengan istilah kiai, ajengan, bisa jadi, bahkan bisa jadi mungkin di masyarakat dianggap ustad, karena term definisi ustad definisi ustad di masyarakat terkadang kalau bisa ini bisa itu dipanggil ustad. Benar gak? Tuh. Ini Masya Allah ya. Ini fakta Pak, ini jahiliyah.
Tuh. Tuh. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang Al-Kuhan. Faqalu innahum laisu bisyai'in. Mereka itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Mereka tidak punya kemampuan apapun. Qalu ya Rasulullah innahum yuhadditsuna bisyai' yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, kadang-kadang kalau mereka cerita ngomong dia benar. Faqala an-nabiyyu tilkal kalimatu minal haqq. Kalimat itu bagian dari hak. Yakhtafuha al-jinniyu, disambar, dicuri oleh siapa? Jin, syaitan. Syaitan itu dari bangsa apa? Minal jinnati wan nas. Tugas syaitan itu dua, Pak, di surah An-Nas ya. Al-waswasah dan al-khannas. Apa al-waswasah? Hah? Apa waswas? Al-waswasah itu adalah apa? Bisikan kejahatan ketika manusia dalam lupa dan lalai. Waswasah. Bisikan syaitan dalam keadaan manusia lupa, melupakan Allah, lupa mengingat Allah, zikir kepada Allah dan lalai. Nah, syaitan main di situ. Perbuatannya adalah waswasah. Ketika beribadah diganggu gak? Diganggu. Inilah khannas, yaitu syaitan mengganggu manusia ketika dia ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Sehingga disebutkan di hadis ketika sholat ya, ketika dikumandangkan azan, lari terbirit-birit, pala hudurotun, berhitut gitu tah. Lawan Sunda berat-berat gitu. Ketika selesai datang lagi, ketika umat lari lagi kencang, ketika takbir Allahu Akbar datang lagi. Sehingga dia mengatakan apa? Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, hatta la yadhkuru kam shallah. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Disebutkan semua sampai akhirnya dia tidak sadar berapa rakaat dia sholat. Nyata ya. Itu syaitan khannas namanya ya. Kade. Jadi jangan mengira bahwa syaitan mengganggu hanya di saat kita lupa. Terutama dalam di sebagian tafsir para ulama, Mu'tamir, seingat saya Imam Al-Mu'tamir, beliau mengatakan di waktu apa? Sedih, bahagia, waswasah. Waswasah juga datang ketika sedih. Yuk kadukun. Nah, kade hati-hati. Waswasah syaitan. Ayo datang ke mana? Orang pinter. Waswasah syaitan itu teh. Ketika bahagia bagaimana? Ketika senang, syaitan lagi datang. Tadi waswasah. Yuk kaditu, yuk, itu bahagia lagi senang. Nikmati gitu, senang-senang gitu. Syaitan. Pernah kejadian, ini nggak masalah ya, ini ceritanya. Rasulullah sedang beriktikaf, ditengok, dijenguk oleh siapa? Sofiyah. Oleh Sofiyah. Ketika pulang dijajab, diantar oleh siapa? Rasulullah. Di tengah jalan ketemu dua sahabat Ansor. Itu kata Rasulullah, ala ruslikuma, jangan tergesa-gesa, santai. Hadihi Sofiyatu ya binti Luhai. Apa perkataan mereka? Subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah langsung tepis kekhawatiran negatif. Tuh, karena malam kan. Kira-kira sahabat ada perkiraan prediksi buruk enggak? Prasangka buruk terhadap Rasulullah enggak? Enggak akan mungkin. Tapi apa kata Rasulullah? Fa inna syaitana yajri majrad dami. Sesungguhnya syaitan mengalir di aliran darah siapa? Manusia. Tuh.
Artinya apa? Selagi kita masih hidup pasti ada setannya. Itu ada setannya. Semua, kita semua. Dalam diri kita ada korin kan? Hatta di diri Rasulullah ada korin. Ya, yang kita kenal dengan jin korin gitu. Korin. Sampai Rasulullah pun demikian. Hanya saja aslama, dibuat aslam, masuk Islam, sehingga korin Rasulullah tidak mengajak kecuali kebaikan. Nah kalau kita tuh ada, hati-hati. Jadi setiap diri kita ada korin, ada syaitan. Tugasnya dua, ingat Pak, supaya kita tidak nyantai. Ketika kita lupa, ketika kita lalai, ketika kita bahagia, ketika kita sedih, waswasah syaitan tuh. Nah di sisi yang lain, ketika kita khusyuk, ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ingat, juga diganggu juga. Itu khanas. Sekali lagi kata Rasulullah ketika ditanya tentang dukun, tilkal, kadang ucapannya benar, tilkal kalimatu minal haqqi, itu kalimat dari kebenaran dicuri oleh jin, ya. Fayuqarriruha fi udhuni waliyihi, maka dia bisikan di teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Kaqarqarati dajjaj, seperti apa? Suara apa? Dajjaj. Ayam kongkorongok gitu. Fayukhlituna maha aktsar min mi'ati kadibatin, maka dicampurkan kebenaran itu di tengah-tengah 100 kali dusta. Jadi benar-benar hiji. Tapi dustanya sabaraha? 100. Makanya terkadang mereka ada kebenarannya. Tuh. Rogman bil ghaib, seperti itu. Ya. Tapi saya kira cukup dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjut bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtadahu bihudah. Asbabu kufril kahini. Kita masuk di sebab-sebab kekufuran, kekafiran dukun yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di kitab Ma'arij wal Qabul. Wa amma kufrul kahini famin nujuh. Adapun kekafiran kahin, dukun, famin nujuhin, dari berbagai sisi. Minha, diantaranya kaunuhu waliyan lisyaitan, keadaannya atau keberadaannya sebagai wali dari syaitan. Wali maknanya umum, bisa arti kekasih, bisa juga maknanya lebih, bisa jadi teman. Falam yuha ilaihi syaitanu illa ba'da an tawallah. Syaitan tidak menyampaikan beritanya illa kecuali ba'da an tawallahu, setelah dia melakukan janji setia, kontrak ikatan loyalitas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, surah Al-An'am ayat 121, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, sesungguhnya syaitan mewahyukan, menyampaikan
mewasiatkan ila awliyaihim kepada wali-wali mereka. Wasyaitanu la yatawalla illa al-kuffar wa yatawallawnahu, sedangkan syaitan tidak mengikat janji setia illa kecuali al-kuffar, dengan orang kafir. Wa yatawallawnahu, sehingga mereka mengikat janji setia, loyalitas, loyal. Sisi yang lain, sisi kedua, surah Al-Baqarah 257, sisi yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Al-Baqarah 257. Adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut tagut, wali-wali mereka adalah tagut. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Tadi di muqaddimah telah disampaikan hakikat dari togut dan ru'us pokok dari togut, di antaranya adalah siapa yang menganggap, mengklaim dirinya tahu alam gaib. Tuh. Yang ketiga, Al-Baqarah masih di 257, yukhrijunahum minan nur. Yang digaris bawahinya adalah mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Ay nuril imani wal huda, dari cahaya keimanan dan hidayah. Ila zulumati, kepada kegelapan, ay zulumatil kufri wad dalalati, kepada kegelapan kekafiran dan kesesatan. Zulumatul kufri wad dalalah, gelapnya kekafiran dan kesesatan. Tuh, ini tiga: cahaya, iman, dan hidayah. Kemudian An-Nisa 119, sisi keempat, atas kekafiran dari togut, kekafiran dari apa? Dukun. Yang hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan hal yang enteng, sepele perdukunan itu. Ini ditinjau pandangan syariat Al-Quran dan Sunnah. An-Nisa 119, wa may yattakhidhish syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, kekasih, pelindung selain daripada Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah merugi, telah rugi dengan kerugian yang besar, yang nyata. Yang kelima, tasmiyatuhu togutan, penamaan dia sebagai togut. An-Nisa ayat 60. Yuriduna an yatahakamu ila toguti, mereka hendak berhukum kepada togut. Mereka hendak bertanya, menentukan hukum, kepastian kan, keputusan kepada siapa? Togut. Siapa togut yang dimaksud diantaranya? Mereka yang mengklaim diri tahu alam gaib. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal telah disuruh untuk mengingkari. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, syaitan menginginkan agar mereka itu sesat dengan jauh. Nazalat fil mutahakimaini fikahini Juhainah. Sababun nuzul dari ayat ini berkenaan tentang siapa? Dua orang yang berhukum di Juhainah kepada siapa? Kahin, dukun. Ini 6.
Kemudian yang ketujuh, anna man hadahullahu lil imani minal kuhani, ada dahulu dari kalangan sahabat asalnya adalah dukun, kemudian masuk Islam. Sawad bin Qarib, namanya adalah apa? Siapa? Sawad bin Qarib. Lam ya'tihi radhiyallahu anhu, lam ya'tihi ri'yuhu ba'da an dakhala fil Islam. Setelah masuk Islam, mimpi-mimpi, berita-berita itu justru tidak datang lagi. Itu bisikan-bisikan siapa? Syaitan. Di mana syaitan tidak membisikkan, tidak menyampaikan berita dusta itu kecuali kepada siapa? Walinya, kafirnya. Karena setelah masuk Islam, akhirnya apa? Nurul iman, cahaya keimanan, cahaya Islam menghalangi. Sawad bin Qarib. Padahal annahu lam yatanazzal alaihi fil jahiliyati illa likufrihi, di mana tidaklah turun berita-berita tersebut di masa jahiliyah beliau Sawad bin Qarib kecuali sebab kekufuran, kekafiran dia, di masa kafir. Wa tawallihi iyahu, dan janji setia dengan syaitan. Hatta innahu radhiyallahu anhu, sehingga radhiyallahu anhu kana yagdabu idza su'ila anhu hatta qala lahu Umar ma kunna fihi min ibadatil awthani a'dhamu. Sampai-sampai radhiyallahu anhu kana yagdabu, marah apabila bertanya tentang hal itu. Itu berapa? 7, 8. Wa huwa a'dhamu, yang paling utama, paling besar. Tashabbuhu billahi azza wa jalla fi sifatihi wa munaza'atuhu lahu ta'ala fi rububiyatihi. Menyerupakan dukun kepada, jadi dukun menyerupakan diri dengan rububiyah siapa? Allah. Menyerupakan dengan Allah. Karena dia mengklaim diri bahwa mengetahui alam gaib, itu rububiyah Allah. Tuh. Nah, dia sudah masuk ke ranah syirkun fi rububiyah, syirik dalam rububiyah, sekutu dengan Allah dalam bab rububiyah. Padahal Allah menyuruh kita berlindung kepada siapa? Allah, sang pemilik sifat satu-satunya zat, sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat. Tuh. Terus wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, pada Allah menegaskan tidak mengetahui siapapun tentang alam gaib kecuali siapa? Allah. Sampai Rasulullah pun demikian, lau a'lamul ghaiba lastakthartul khaira wa ma masanassu. Seandainya aku tahu alam gaib, tentu aku akan memperbanyak amal soleh dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan apapun. Rasulullah SAW tidak tahu alam gaib. Dukun ini melebihi Rasul. 9. Anna da'wahu tilka tatadammanu at-takdziba bil kitabi wa bimarsal. Dakwah klaim dia tahu ini tahu itu terkandung di dalam takdzib, pendustaan terhadap Al-Quran dan Rasul secara otomatis. Diklaim dia bahwa mengetahui alam gaib, tatadammanu terkandung takdziba, pendustaan bil kitab terhadap kitab Al-Quran, wa bima arsalallahu bihi rusulahu, serta apa yang diutus Allah kepada, atau yang disampaikan Allah kepada Rasulnya. Berikutnya, an-nususu fi kufri man sa'alahu. Yang ke-10, bagaimana kalau mendatangi apa? Dukun, kemudian juga meyakini, membenarkan. Apa ancamannya? Padahal hanya sebatas datang dan mempercayainya, meyakininya. Ya. Man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi arrafah. Arrafah itu tadi
siapa tadi teh? Paranormal. Apa tadi teh? Orang pinter. Siapa yang mendatangi orang pinter, au kahinan atau paranormal, dukun. Fasaddaqu, kemudian dia benarkan. Bima yaqulu, apa yang dia katakan. Faqad kafara, maka dia telah kafir. Maka telah kafir. Bima unzila ala Muhammadin, telah mengingkari terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang bertanya saja. Nah, apalagi dukunnya. Hadis Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhina, bukan masuk bagian kami orang yang tatayyur, ya, sial, aw tutayyara, atau diramal, pesimis, aw takahhana, atau dukun, aw tukuhina, aw sahara aw sahira lahu. Wa man ataka kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Bahkan di ayat yang lain ancamannya apa? Man ata arrafan, liwat riwayat Imam Muslim dari sahabat, dari istri si Nabi SAW, siapa yang datang kepada arrafah, orang pinter, fasalahu, kemudian dia bertanya an syai'in, sesuatu, lam tuqbal lahu salatun, padahal hanya nanya, maka tidak akan diterima salatnya arba'ina lailatan, di satu redaksi lailatan disebutkan 40 malam tidak akan diterima. Ngeri hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nasallallahu taala salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memohon bermunajat kepada Allah agar dijauhkan diri beliau sendiri dan anak keturunan dari menyembah berhala. Wajrubni wa baniya na'budal asnam. Semakin besar tauhid dalam diri, maka semakin besar dan kuat rasa takut kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri, terlebih kita di zaman penuh dengan fitnah, ketika hak berbalik dianggap menjadi batil, dan kebatilan justru dianggap itu adalah apa? Hak. Hanya kepada Allah Rabbul Alamin kita memohon penjagaan dan perlindungan. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali pembahasan singkat kita, semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.